Tentu, ayo kita mulai dengan mata. Jadi mata kita adalah indera penglihat kan, Nek? Kira-kira ukuran mataku berapa sentimeter ya, Nek? Mata kita berdiameter 2 cm dan terletak dalam rongga tengkorak. Kalau alis, kelopak mata, bulu mata, itu fungsinya buat apa sih, Nek? Itu semua berfungsi sebagai pelindung mata kita. Lalu, apa yang membuat mata kita bergerak? Yang membantu mata bergerak adalah kelenjar air mata dan air mata sebagai pelumas, juga otot mata. Yang pernah aku pelajari itu ada yang namanya kornea, iris, pupil, dan lensa, dan apa lagi ya? Ada yang namanya badan bening, retina, dan saraf mata. Kalau kornea atau selaput bening berfungsi untuk meneruskan cahaya yang masuk ke mata. Sifatnya bening dan tidak mempunyai pembuluh darah. Kalau iris, Nek? Iris atau selaput pelangi adalah selembar otot di belakang kornea, kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberi warna pada mata. Iris bekerja sama dengan pupil untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Pada saat terang, otot iris mengerut, mengakibatkan pupil mengecil. Pada saat cahaya redup, otot iris rileks sehingga pupil melebar. Berarti pupil itu celah bundar di tengah-tengah iris. Iya, Cuk. Kalau lensa itu berada di belakang pupil dan iris. Fungsinya memfokuskan dan meneruskan cahaya agar jatuh tepat pada retina. Lensa memiliki daya akomodasi, mampu mengubah kecembungannya. Sedangkan badan bening ada di belakang lensa. Fungsinya meneruskan cahaya. Retina atau selaput jala berada di paling belakang. Retina menerima cahaya, berfungsi sebagai layar untuk menangkap gambar yang dibawa oleh cahaya. Saraf mata berfungsi meneruskan rangsang cahaya ke saraf pusat di otak, sehingga kita bisa melihat. Kalau begitu, waktu cahaya memasuki mata melalui pupil, lensa mengarahkan cahaya dan bayangan benda jatuh pada retina kan, Nek? Iya, lalu ujung-ujung saraf penerima yang ada di retina menyampaikan bayangan benda ke otak. Otak memproses bayangan tersebut sehingga kita dapat melihat. Kemampuan mata setiap orang untuk melihat, kepekaannya terhadap cahaya itu berbeda-beda. Oh ya, Nek, temanku ada yang rabun jauh loh. Tidak mampu melihat benda yang jauh dengan jelas. Rabun jauh bisa disebut juga dengan miopi. Berarti ada yang rabun dekat juga dong, Nek. Hipermetropi bisa disebut dengan rabun dekat, tidak mampu melihat benda dekat dengan jelas. Lalu ada presbiopi atau mata tua, yaitu tidak mampu melihat benda dekat dan jauh dengan jelas. Kalau kekurangan vitamin A bagaimana, Nek? Karena vitamin A itu kan bagus buat mata kita. Itu biasa disebut dengan rabun senja, tidak mampu melihat pada senja hari. Itu karena kekurangan vitamin A. Wah, aku ingat si Mbak Ruru yang jualan sayuran susah membedakan warna coklat dan merah loh, Nek. Itu namanya buta warna, Cu.
dia tidak mampu melihat warna-warna tertentu. Sedangkan pada buta warna total, mata hanya bisa melihat warna putih dan hitam. Kalau Lula pernah mata merah, Nek. Mata merah itu mata gatal dan perih karena masuknya benda asing. Lalu ada yang namanya katarak, yaitu lensa menjadi buram. Lensa diselimuti lapisan putih sehingga sulit untuk melihat. Aku semakin diyakinkan, Nek. Kalau aku harus sangat menjaga mataku. Iya, Cuk. Makanya kamu harus makan makanan yang banyak mengandung vitamin A ya. Lalu, jangan lupa menjaga kebersihan mata. Kalau baca buku, usahakan dengan jarak minimal sekitar 30 cm dan jangan lupa dengan penerangan yang cukup. Lalu, kalau mata sakit, periksakan diri aja ke dokter Nenek Oce. Nek, tadi itu baru mata lo dari kelima panca indera kita. Lalu berikutnya coba lihat telingaku.